akan belajar bersama kebenaran firman Allah yang terambil di dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 42. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanannya ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Kita sambung ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-56. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kekristenan kita. Tidak selamanya mulus, tidak selamanya baik, tidak selamanya Tuhan menjawab doa kita. Tetapi di saat kita tidak berdaya, justru semakin banyak persoalan itu datang dalam hidup kita, membuat kita benar-benar gak bisa berbuat apa-apa. Di saat kita tidak berdaya, di saat kita merasa kita terhimpit, di saat kita tidak menemukan jalan, apa yang harus kita perbuat? Hal yang pertama, tetap fokus kepada Kristus. Yairus tahu anaknya mau mati sudah, sekarat kritis sudah. Tetapi yang dilakukan oleh Yairus, yang dia perbuat, tindakan yang dia ambil, dia tetap fokus kepada Kristus. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percaya Yesus pasti menolong sesuai dengan waktunya. Kita percaya bahwa ada waktunya Tuhan menolong kita, bukan waktunya kita. Kalau Tuhan sudah buka jalan, biar 1000 jalan tuh ditutup oleh orang lain, tetapi ada banyak sejuta jalan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Hal yang ketiga, menyadari Yesus adalah pemilik kehidupan. Kalau Tuhan mau mengambil kita, enggak tunggu semua apa yang menjadi kerinduan kita bisa tercapai Bapak Ibu Saudara. Kristus itu pemilik kehidupan kita. Kalau mau dia inginkan kita dipanggil hari ini sementara kita beribadah, itu bisa terjadi. Atau waktu kita pulang sampai di rumah, kita tidur, besok pagi sudah tidak bangun lagi. Karena Yesus pemilik kehidupan kita. Jika hari-hari ini kerohanian kita mulai mati, kita mulai suam-suam kuku, kita mulai malas untuk datang beribadah kepada Tuhan, kita mulai malas untuk dekat dengan Tuhan, kita menuju kepada kematian rohani Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus sanggup membangkitkan kerohanian kita yang sudah mati. Asal kita mau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semua yang hadir hari ini menyadari bahwa Tuhan Kristus itu pemilik kehidupan kita. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyadari pemilik kehidupan kita ini adalah Kristus. Kalau kita tahu Kristus adalah pemilik kehidupan kita, mari kita jaga. Gak cuma tubuh kita yang kita rawat, tetapi kita perlu merawat kerohanian kita masing-masing supaya tetap hidup di hadapan Tuhan.